Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pratikum KMB. Di akhir ini saya akan mengajak teman-teman ke praktikum atau skill dalam paliatif, yaitu dalam oral care. Kenapa sih perawat kok harus tahu ya tentang oral care? Bukannya itu kerjanya dokter gigi. Ya, perawat mengurusi biopsikososial spiritual agar pasien bisa meningkat kualitas hidupnya. Jadi, masalah-masalah mulut ataupun gigi pada pasien-pasien paliatif itu adalah tanggung jawab dari seorang perawat. Kita langsung kepada materi. Oke, sudah siap? Nah, kita akan lihat sebelah sini, yaitu adalah tentang gambar sebuah mulut yang dipenuhi dengan bermacam-macam bakteri ya. Ada yang warna hijau, ada warnanya ungu. Nah, di dalam mulut bakteri itu sebenarnya adalah flora normal. Namun ketika semuanya ada peningkatan jumlah glukosa di saliva, jadi di saliva itu terdapat glukosa, kepada pasien-pasien paliatif diabetes, jumlah dari saliva yang mengandung gula itu semakin banyak, dan itu menyebabkan jumlah bakteri yang makin banyak, karena glukosa ini ibaratnya makanan. Jadi lebih semakin banyak dari glukosa, maka bakteri tersebut akan semakin banyak. Nah, kita lihat di sini gambar warna hijau ataupun yang seperti cacing seperti ini. Ini adalah gambar bakteri. Wow. Nah, pada pasien-pasien juga, contohnya pasien HIV ataupun pasien-pasien kemoterapi, mereka memiliki kekebalan tubuh yang menurun, sehingga bakteri-bakteri dalam mulut akan semakin meningkat dan akan menyebabkan kegangguan pada kesehatan di mulut. Nah, ini akan menyebabkan terjadi gangguan di plak. Plak itu merupakan sebenarnya sisa makanan yang ditambah dengan bakteri yang makin lama akan menyebabkan kerusakan gigi dan peradangan pada gusi dan mulut. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya pasien-pasien diabetes mempunyai jumlah glukosa yang tinggi. Nah, di sini bakteri-bakteri flora normal yang biasanya memang biasa tinggal di mulut, akan jumlah populasinya makin banyak. Nah, akibatnya itu menyebabkan terjadinya tidak menjadi flora normal lagi, tapi menjadi bakteri-bakteri patogen yang mengganggu dari kesehatan. Oke, jadi di sini adalah ketika semuanya bakteri ditambah dengan makanan akan menghasilkan terjadinya plak, dan pada pasien-pasien diabetik terjadi peningkatan dari glukosa tadi, sehingga akhirnya menyebabkan plaknya semakin besar atau semakin banyak. Kemudian gigi akan menjadi kuning, dan di sini plak tersebut akan menyeliputi dari gigi, dan itulah merupakan permasalahan terjadi. Nah, kita lihat pada gigi yang warna putih tadi. Plak ini adalah merupakan satu tanda yang semakin permasalahan di mulut yang terjadi. Jadi kita bisa melihat apakah mulutnya sehat atau tidak dilihat dari jumlah plak yang ada dalam giginya, dan yang menyebabkan terjadinya banyak komplikasi yang semakin besar, bahkan ke dalam jantung ataupun sistem lainnya. Contohnya yaitu adalah pada Mr. Sanchez di bawah ini. Nah, kita tahu bahwa pasien-pasien diabetes itu mempunyai glukosa yang tinggi di saliva. Ketika mereka makan makanan, nah ada bakteri di sana yang akhirnya bertambah makanannya, dan populasi mereka bertambah sehingga plaknya menjadi semakin banyak dibandingkan normal. Nah, dengan begitu kita bisa melihat
pada kesehatan pada gigi di sini adalah gusi-gusi yang mengalami inflamasi berwarna merah. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang penting ya, karena dari peningkatan plak di gusi menyebabkan terjadinya peradangan juga pada gigi. Nah, adalah merupakan yang penting jika semuanya kita pasien tersebut datang ke petugas kesehatan dan kita harus dapat paham dan juga bisa memahamkan pada pasien bahwa di dalam saliva mempunyai banyak glukosa dan banyak bakteri yang akhirnya tumbuh semakin banyak di sana dan menyebabkan terjadi plak, dan plak ini menjadi sumber dari problematik yang menyebabkan terjadinya radang gusi yang berakibat pada masalah-masalah yang lain. Nah, oke, jadi adalah sesuatu yang sangat sulit di gigi. Nah, kita akan melihat pada yang gigi yang terlihat di sini adalah mengalami yang banyak inflamasi. Nah, inflamasi tersebut akan semakin tidak terkontrol lagi dan menyebabkan banyak masalah. Dan yang paling banyak adalah masalah tersebut bisa disebabkan oleh pasien-pasien dengan diabetes ataupun HIV ataupun pada cancer. Nah, salah satunya dari beberapa tersebut kita akan menyebutkan satu-satu. Yang pertama yaitu adalah pada gingivitis. Gingivitis itu adalah merupakan membuktikan bahwa sebenarnya gusi mengalami inflamasi. Sekarang bahwanya gusi mengalami kemerahan ya. Di sini tanda terjadi inflamasi dan juga ketika semuanya kita meminta pasien untuk pergi ke petugas dokter gigi, nah biasanya akan dilihat dari tingkat inflamasi dan itu merupakan indikator dari kesehatan gigi. Jika gigi tidak sehat, dia akan menyebabkan masalah pada mulut yang disebut sebagai inflamasi. Nah, ketika semuanya gingivitis, nah akan kelihatan seperti merah dan juga mengalami pembesaran seperti yang ada di gambar. Oke, langsung pada berikutnya yaitu adalah periodontitis. Nah, itu juga merupakan salah satu penyakit pada gusi. Nah, mengapa kita di awal ini bicara tentang gusi juga? Karena pada gusi tersebut, ketika semuanya gusi mengalami inflamasi, itu adalah merupakan tanda-tanda bagi kita bahwa ada ketidaksehatan pada tubuh atau pada mulut. Ketika semuanya terjadi inflamasi itu tidak terkendali, itu menjadikan suatu awal masalah terhadap juga faktor kardiovaskuler. Contohnya pada pasien stroke, gagal jantung, ataupun dari yang lainnya. Jadi menurut penelitian, kesehatan mulut akan mempengaruhi dari kesehatan dari jantung dan kardiovaskuler lainnya. Oke, yang paling penting diingat oleh teman-teman bahwa yaitu bahwa semuanya pada pasien-pasien diabetik, nah itu akan meningkatkan dari kemungkinan mengalami hal-hal atau penyakit-penyakit seperti ini. Nah, salah satunya lagi yaitu adalah pada kandidiasis, yaitu misalnya pada jamur pada mulut. Nah, peningkatan glukosa pada mulut atau ekstra dari glukos itu juga selain dari bakteri juga akan mendatangkan pada jamur, dan itu akan meningkatkan rasa nyeri atau menurunkan kualitas hidup pasien. Karena pada pasien kandidiasis ini ketika semuanya jamur tersebut sangat melekat bahkan ke pembuluh darah, ketika terkelupas akan mengalami nyeri yang luar biasa. Nah, kemudian apalagi ketika pasien akan menelan ya, dan itu pasti akan menjadi sangat-sangat nyeri, sangat-sangat menyakitkan, dan akhirnya perlu diberikan obat antibiotik secara topikal. Kemudian
yaitu adalah serostomia atau disebut juga mulut kering. Nah, lihat pada lidahnya ya. Lidahnya seperti apa? Seperti gurun Sahara yang mengalami retak-retak ya. Serostomia adalah merupakan mulut kering. Jadi Mr. Sanchez mungkin akan mengalami mulutnya begitu kering, dan apa yang harus kita lakukan? Nah, biasanya kita pada pasien-pasien diabetes kita bisa berikan permen karet bebas gula, namun itu beresiko menyebabkan mulutnya kering. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengajarkannya untuk mengatasi mulut kering tersebut dengan cara minum. Akan tetapi ketika semuanya dia ingin minum, haus, nah kita harus juga mengecek dari gula darahnya. Biasanya pasien-pasien diabetes yang mempunyai gula darah tinggi maka akan banyak minum. Nah, oleh karena itu kita biasanya bisa memberikan air putih dingin dan juga permen karet ya digabungkan agar semuanya pasien selain merasa memberikan rasa kenyaman juga bisa menyebabkan rasa dari kelembab dari mulutnya. Nah, nanti juga saya akan berikan salah satu ini ya, contoh dari pasien yang menggunakan krioterapi, yaitu dengan menggunakan es yang diulum dan oral hygiene. Oke, kita lihat ya. Oke, kita langsung kenalan dengan Mr. Sanchez. Nah, di Mr. Sanchez ini dia datang ke rumah sakit dengan 3 gejala, yaitu periodontitis, gingivitis, dan serostomia. Nah, lalu kira-kira bagaimana caranya untuk memberikan edukasi dia tentang, dan juga dia agar semuanya perhatian terhadap penyakitnya dan masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, di sini kita ingat lagi bahwa semakin tinggi glukosa pada saliva akan sangat berbahaya juga pada mulut ya. Oleh karena itu oral care sangat dibutuhkan. Nah, salah satunya adalah dengan cara menggunakan mouthwash atau obat kumur ya. Dengan cara kita minum terus juga kita diamkan 30 detik di mulut kemudian kita keluarkan. Itu sangat membantu untuk menurunkan bakteri yang ada dalam mulut. Nah, ada bermacam lainnya juga selain dari obat kumur, yaitu kita pilih yang sesuai dengan pasien, dan mudah-mudahan bisa dilakukan semua ya. Yang pertama ya bisa dari sikat gigi atau juga menggunakan pergi ke dokter setiap 6 bulan sekali dan juga menggunakan electric bath. Yang pertama yaitu adalah gosok gigi ya. Ini merupakan sesuatu yang mudah ya dan bisa dilakukan setiap hari, terutama sebelum tidur ataupun setelah dari makan. Nah, pada Mr. Sanchez ini kita juga bisa memberikan suatu advice, yaitu menggunakan electric toothbrush. Nah, electric toothbrush ini juga sangat membantu secara efisien untuk remove dari plak, mengeluarkan dari plak ini. Nah, walaupun kita nggak belajar sebagai dokter gigi, tetapi sebagai seorang perawat wajib untuk mengkaji dari kesehatan mulut dan juga memberikan suatu terapi secara oral care ya. Karena kita melihat bahwa semuanya kesehatan mulut akan mempengaruhi dari kualitas hidup pasien, terutama pada pasien-pasien yang paliatif. Nah, pertama sebagai tenaga profesional kita harus mengencourage dari Tuan Sanchez itu untuk bisa peduli terhadap kesehatan giginya. Nah, kita mungkin juga kalau perlu kita menyarankan pasien untuk pergi ke dokter gigi 6 bulan sekali.
Nah, juga kita harus mendengarkan permasalahan pasien apa yang terjadi terhadap dirinya, atau mungkin karena dia kekurangan finansial atau psikososial yang menyebabkan dia mempunyai permasalahan tersebut. Nah, inilah contoh pasien-pasien yang mengalami gangguan oral care pada pasien sadar, ataupun juga pada pasien-pasien yang tidak sadar. Kita wajib untuk mengakses atau juga mengkaji dan memberikan terapi. Contohnya pada pasien-pasien yang berada di ICU, nah kita wajib untuk membersihkannya bisa menggunakan dari kasa yang diberi chlorhexidine. Terus juga kita ketika semuanya memberikan airnya untuk kumur-kumur, jika pasien sadar maka bisa minum sendiri, tapi kalau tidak kita harus menggunakan suction agar pasien tidak mengalami tersedak ya ketika semuanya dilakukan oral hygiene. Oke, kita berikutnya langsung pada contoh yang ingin saya berikan pada teman-teman, yaitu dalam mengulum es batu untuk menurunkan mukositis oral atau sariawan. Ya, oke. Kenapa sih kok cryoterapi itu dapat mengatasi mukositis oral, terutama pada pasien-pasien kemoterapi? Nah, di sini ada penelitian yang unik ya dari Ayuro, bahwa ditemukan bahwa secara kuasi eksperimental time series metode kelompok intervensi kontrol menggunakan oral hygiene dan cryoterapi ternyata lebih efektif. Nah, cryoterapi itu menggunakan es batu yang dikulum, yang dilakukan 1 kali sehari selama 20 menit selama 21 hari. Nah, setelah kemoterapi pada kelompok kontrol diberikan hanya oral hygiene saja tanpa perlakuan. Nah, akhirnya mukosis oral tersebut dapat tertangani pada hari 7, 14, ada yang 21 setelah kemoterapi. Dari mukosis oral tersebut biasanya terjadi gejala nyeri, mulut rasa kering atau serostamia, odinofagia atau nyeri menelan, disfagia kesulitan menelan, pendarahan spontan dan kehilangan sensasi rasa. Nah, dampaknya yaitu adalah pertama, terganggunya fungsi integritas rongga mulut, infeksi oportunistik akibat dari menurunnya daya tahan tubuh, menimbulkan rasa nyeri yang hebat, penundaan pengobatan, pengurangan dosis pada kemoterapi yang dijalani oleh pasien pada siklus berikutnya karena dari penurunan fungsi pasien, pengobatan kanker tidak optimal dilakukan, kekurangan gizi, lamanya perawatan di rumah sakit, hingga bertambahnya jumlah perawatan yang akhirnya berdampak pada finansial, kondisi pasien, dan juga adanya kemungkinan terjadinya infeksi oportunistik yang didapatkan dari rumah sakit. Nah, ini adalah ketika terjadi mukositis oral mulai dari fase peradangan sampai ke fase penyembuhan. Rata-rata minggu kedua dan ketiga, dan itu mengalami percepatan ketika menggunakan cryoterapi ditambah oral hygiene. Nah, apa sebenarnya kelebihan dari cryoterapi? Cryoterapi ini kita tahu mengulum es batu itu sangat mudah ya. Kita bisa tinggal siapkan di kulkas, terus kita ulum selama 20 menit setiap hari. Efisien, hemat biaya, dan juga terutama efektif menurunkan skala mukositis oral. Kenapa? Karena cryoterapi ini menurunkan eksitabilitas atau aliran saraf bebas sehingga menurunkan kepekaan terhadap perangsang nyeri akibat sensasi nyeri. Jadi menurunkan dari tingkat nyeri juga. Karena ketika semuanya mengalami kedingin, pembuluh darah akan mengalami vasokonstriksi, kemudian akan mengurangi perlambatan aliran darah yang membawa obat kemoterapi sehingga akhirnya area mukosa mulut menurun, tidak terkena dampak dari kemoterapi. Cryoterapi juga menjaga kelembaban mulut, jadi mengurangi serostamia tadi itu dan meningkatkan asupan cairan peroral dan meningkatkan produksi saliva. Nah, kelemahan dari cryoterapi ini
yaitu adalah tidak semua pasien mendapatkan toleransi mengkonsumsi es batu dengan baik karena ada keluhan lain seperti sakit kepala, bebas dari mulut, rasa sakit di gusi, dan tenggorokan. Terus kriteria tidak diindikasikan untuk agen kemoterapi seperti oksalipatin, yang mana diketahui dapat menyebabkan potensi masalah terhadap paparan dingin. Nah, oral hygiene sangat penting juga ya, yaitu kita ajarkan tentang cara gosok gigi yang baik, mulai dari bagian depan, belakang, bagian luar gigi, ataupun bagian dalam gigi, bahkan di permukaan kunyah gigi. Nah, sekian dari teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dapat mempelajari dan menemukan juga metode-metode baru evidence based untuk mengatasi oral hygiene. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas di Island. Assalamualaikum.